Halo Sobat Smetan, Eh, jumpa lagi kita dalam acara Ngobras, Ngobrol Asik bersama sahabat, hanya ada di YouTube channel SMK Pawiyatan Surabaya. Ya, kita hari ini hari yang spesial, kita kedatangan tamu, orang yang spesial juga, yaitu Pak Dedi. Pak Dedi ini adalah K3 OTKP ya, ketua atau kepala Pak? Kepala ya? Ketua kompetensi keahlian ya. OTKP. Untuk lebih jelas dan lebih mendalam kita mengenal OTKP dan Pak Dedinya, mari kita silakan kita ikuti. Sebelumnya, saya mohon izin dengan pemirsa YouTube channel SMK Pawiyatan, kami sebelum masuk di ruangan ini sudah melalui screening, kita mengikuti protokol kesehatan. Saya mohon izin kita lepaskan maskernya supaya lebih enjoy. Halo Pak Dedi, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik Pak Arifin. Gimana Ya. Pak Arifin juga kabarnya? Alhamdulillah baik Pak, sehat Pak. Yang penting ini kita saat ini adalah sehat Pak. Sehat karena kita lagi berada di kondisi COVID-19, pandemi COVID-19. Ya. Ngomong-ngomong Pak Dedi, mungkin bisa dikenalkan nama lengkap Pak Dedi dulu. Silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Dedi Radian dari K3 OTKP, Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, atau nama dulunya Administrasi Perkantoran. Tempat tinggal saya yaitu di Sidoarjo. Mungkin dari sini ya agak lama Pak Arifin, Ya. kurang lebih 1 jaman ini 1 jam Pak, untuk ya berangkatnya maupun pulangnya itu. Jadi ya tetap tidak apa-apa, bisa kita ikuti, kita bekerja dengan ikhlas supaya nanti pada waktu KBM dalam belajar itu nyaman. Mantap. Pak Dedi ini yang saya suka. Beliau ini adalah orang yang ceria. Beliau ini adalah orang yang mudah sekali untuk kita minta tolong. Misalnya Pak Dedi, saya butuh ini, sangat familiar sekali dengan kita, sangat apa istilahnya, sangat humble. Pak Dedi ini adalah sudah lama mengabdi di SMK Pawiyatan. Mungkin bisa dijelaskan Pak Dedi menjadi K3 ini mulai kapan? Saya di SMK Pawiyatan itu mulai dari tahun 2009. Nah, tahun pelajaran 2009-2010. Oke. Nah, waktu itu masih belum K3, baru K3 itu kurang lebih tahun 2012-an. 12-13. Ya, tahun pelajaran 2012-13. Oke. Dan setelah itu ya berganti-ganti posisi. Oke. Nah, sehingga pada tahun ajaran ini diamanai oleh sekolah untuk menjadi K3 lagi ya Pak. Oh, berarti Pak Dedi ini dulu sempat menjadi K3, terus kemudian ada rolling mungkin menjadi guru biasa gitu Pak? Pada saat itu, atau mungkin ada guru biasa, ya pernah guru biasa, setelah itu wali kelas pernah, gitu, Pak. Setelah itu dari staf kurikulum pernah, dan sekarang dipercaya untuk jadi K3 kembali. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi saya pengen tahu Pak, ini kita mau mengeksplor tentang OTKP, di mana yang program keahlian yang ini yang menjadi yang di bawah kepemimpinannya Pak Dedi. Kami ini sebenarnya pengen tahu Pak, OTKP ini apa sih OTKP? Lalu juga yang mungkin yang perlu yang saya tanyakan pertama kali adalah mapel apa sih yang dipelajari dalam OTKP sehingga anak-anak sebelum masuk OTKP itu biar tahu apa yang kira-kira yang mau dipelajari. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Nah, gini. Terima kasih Pak Arifin ya. Jadi untuk di OTKP itu salah satu jenjang SMK di mana itu menyangkut tentang bisnis dan manajemen. Nah, bisnis manajemen itu masuk di kompetensi keahlian yaitu otomatisasi dan tata kelola perkantoran, di mana itu dalam proses belajarnya itu nanti akan mengindu atau ke proses bagaimana nanti kita bekerja di kantor. Tetapi tidak hanya itu, bisa di luar ruang lingkup perkantoran itu pun nanti bisa. Bisa ya Pak. Ya. Jadi untuk pembelajarannya yang pertama itu ada C1, C2, dan C3. Nah, C1 itu
ada simulasi digital, ada ekonomi bisnis, ada IPA, dan ada administrasi umum. Selanjutnya untuk yang C2 yaitu ada teknologi perkantoran, ada kearsipan, dan ada korespondensi. Dan yang C3 yaitu ada OTK kepegawaian, OTK sarana dan prasarana, OTK keuangan, dan OTK humas dan keprotokolan. OTK itu maksudnya otomatisasi tata kelola perkantoran. Baik Pak, mungkin bisa dijelaskan kembali Pak, karena ada kata otomatisasi, mungkin bisa dijelaskan atau didefinisikan otomatisasi itu apa sih otomatisasi itu? Nah gini, otomatisasi itu dalam bentuk penyederhanaannya sehingga nanti pada waktu bekerja itu nanti akan lebih efektif. Nah contohnya begini, kalau kita mengerjakan suatu surat, selama ini kan kita hanya menulis, mengonsep terlebih dahulu. Nah kalau kita sudah mempunyai di bidang korespondensi yang lebih baik, langsung saja kita ketik. Nah itu yang dinamakan otomatisasi, sehingga nanti pada waktu prosesnya itu akan lebih cepat, lebih efektif. Jadi nanti ada gabungan dari manual ke proses teknologi. Boleh saya simpulkan ya Pak, kalau otomatisasi itu mengarah ke komputerisasi begitu Pak. Yang dulu dikerjakan manual sekarang dikerjakan oleh komputerisasi, seperti itu ya Pak? Bisa ya, seperti Pak? Itu. Oke baik Pak. Tadi disebutkan sama Pak Dedi adalah salah satu mapel yang tadi disebutkan adalah korespondensi. Nah ini saya mau tanya nih, apakah di OTKP SMK Pawiatan itu sudah diajari korespondensi atau surat menyurat yang sudah berbentuk elektronik Pak, atau disebut dengan surel, surat elektronik? Surat elektronik. Jadi gini, nah pertama kan untuk korespondensi itu memang kita dikenalkan surat-surat apa nanti yang akan jenis-jenis surat gitu, ya, jenis-jenis surat apa saja yang akan dipelajari oleh siswa. Nah setelah mereka mempelajarinya, otomatis mereka mengerjakan. Setelah mereka mengerjakan, baru mereka nanti akan dibawa ke lab untuk diketik. Okay. Nah, setelah diketik, baru nanti anak-anak disuruh untuk meng-emailkan. Nah, emailnya kepada siapa? Ya otomatis kepada guru yang bersangkutan. Sehingga nanti ada proses manual, ada proses teknologinya. Itu gabungan yang dikatakan otomatisasi. Jadi nanti otomatisasi itu bisa bisa saling berkaitan antara yang manual dengan yang teknologi itu. Jadi manualnya masih tetap dipakai, tapi kita tidak ketinggalan dengan teknologi yang baru. Gitu. Ya. Oh, gitu. Jadi saling berkaitan. Oke. Lalu kemudian Pak, ada juga tadi disebutkan mapelnya adalah teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran ini belajar apa sih Pak? Nah ini ya. Jadi untuk teknologi perkantoran, mungkin dalam angan-angannya teknologi perkantoran bukan hanya terbatas pada laptop, ya, bukan hanya terbatas pada komputer maupun ya LCD, tidak seperti itu. Nah, di teknologi perkantoran itu ada semacam ya pesawat telepon juga, ada mesin fotokopi, ada mesin penghancur kertas, itu salah satu bentuk teknologi perkantoran. Jadi anak-anak selain bisa menguasai tentang komputerisasi, penguasaan laptop dan juga untuk pengeprintan, nah itu bisa menggunakan alat yang lain. Termasuk juga scanner apa itu Pak? Nah, bisa scanner itu dan fotokopi. Jadi intinya kan teknologi perkantoran itu adalah teknologi yang saat ini sedang digunakan di dalam kantor, begitu Pak? Nah ya, itu yang paling banyak nanti akan digunakan ini. Diajarin juga Pak cara mengoperasikannya? Nah ini untuk cara mengoperasikannya pun juga diajari oleh guru yang bersangkutan, sehingga nanti anak-anak itu tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Jadi tidak hanya diberikan materi saja, anak-anak langsung bisa mengoperasikannya. Misalnya fotokopi, nah itu kan harus diajari anak-anak sehingga nanti akan tahu bagaimana prosedurnya. Tapi gini Pak, ini mau saya tanyakan nih tentang teknologi perkantoran berkaitan dengan peralatan yang digunakan yang diajarkan di sekolah SMK Pawiatan. Apakah semua peralatan yang diajarkan itu tersedia Pak? Ada di SMK Pawiatan? Gini, benar ya. Jadi untuk peralatan itu memang terbatas. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ya kita bisa meminjam dari bagian yang lain. Misalnya, nah di tata usaha itu ada mesin scanner, nah ada mesin fotokopi, nah itu kita
bisa membawa anak-anak ke tempat tersebut. Nah, sehingga kita bisa mengajarkannya. Tuh. Atau yang paling mudah ada mesin penghancur kertas. Nah, mesin penghancur kertas itu bisa kita bawa ke lab. Nah, sambil mereka mengerjakan, nah, misalnya mengerjakan komputer atau mencetak, di situ ada kesalahan pada waktu mencetak atau ngeprint. Nah, kesalahan tersebut ya berkasnya atau filenya, dokumennya bisa dihancurkan dengan alat mesin penghancur kertas itu. Jadi intinya kan semua yang peralatan yang berada di umumnya ada di kantor, semua dipelajari di sekolah sini Pak ya? Semua dipelajari di sekolah. Lalu gini Pak, lalu tadi disebutkan juga tentang administrasi umum. Administrasi umum ini apakah hanya belajar tentang alat tulis kantor aja Pak? Oh tidak Pak, ya. Jadi administrasi umum itu mencakup semua pembelajaran. Oh gitu Pak. Mencakup semua materi. Jadi di administrasi umum itu ada teknologi perkantoran, ada kearsipan juga, ada korespondensi juga, ada tentang kepegawaian, ada tentang keuangan, ada tentang humas, ada tentang sarana dan prasarana. Meskipun itu hanya hanya sedikit poinnya, tetapi mencakup semuanya. Di bidang administrasi umum. Oh, itu dipelajari di kelas 10 ya Pak ya? Kelas 10 itu Pak. Kelas 10 ya. Sudah diajarkan tentang, sudah lengkap nih kalau misalkan materi kelas 10 itu saja sudah mencakup banyak poin-poin penting yang sudah diajarkan di dalam materi pelajaran di kelas 1. Lagi Pak, ini yang saya agak ingin bertanya dari dulu. Ini tentang kearsipan nih. Kearsipan itu apakah anak-anak di SMK Pawel diajari bagaimana mengarsip manual, artinya berupa dokumen-dokumen misalkan surat masuk, surat keluar, proposal masuk dan sebagainya, ataukah juga diajari juga tentang dokumen elektronik Pak, pengarsipan dokumen elektronik atau digitalisasi. Arsip itu ya Pak Erwin. Nah ini untuk yang kearsipan itu tetap sama Pak Erwin, kita tetap menggunakan yang manual dan yang berupa file. Nah yang manual itu bagaimana? Ya itu kan ada berupa surat-surat, kita masukkan suratnya baik surat masuk maupun surat keluar. Nah setelah itu kita catat pada buku agenda, kita disposisikan untuk surat masuk ya. Setelah itu nanti kita tata, kita simpan berdasarkan sistem apa. Nah di sistem arsip itu ada 5, ada sistem tanggal, ada sistem abjad, ada sistem wilayah, ada sistem nomor, dan sistem subjek itu. Nah mana yang akan digunakan? Otomatis nanti kan akan berbeda-beda. Nah tapi yang paling banyak, yang paling mudah untuk siswa yaitu kalau tidak sistem tanggal, sistem subjek maupun sistem abjad ini. Dan untuk yang digitalisasi arsip, nah anak-anak pun juga setelah mengerjakan, misalnya membuat surat di komputer, nah di teknologi perkantoran, setelah itu anak-anak disuruh untuk menyimpan dokumennya secara file. Dijadikan file Pak? Dijadikan file. Setelah itu nanti ada juga yang seperti ini, tolong ya nak, ini ya dokumennya ini bisa di-scan. Oh yang surat masuk itu di-scan gitu Pak? Di-scan dulu sebagai arsipnya. Nah setelah di-scan baru nanti akan ditempatkan di folder ya di dalam komputer tersebut. Nah gini Pak, untuk dokumen yang berupa digital, artinya yang berupa file itu mungkin mudah nih kita mencarinya. Untuk sistem pencariannya mudah. Sekalipun di dalam kearsipan itu ada teknik tersendiri untuk menyimpan atau mengarsipkan yang tadi disebutkan berdasarkan abjad, berdasarkan tanggal dan sebagainya. Nah, kalau bentuk manualnya ini apa tidak susah Pak kalau tidak dibantu dengan kayak semacam program aplikasi begitu untuk mesin pencariannya? Gini ya, jadi untuk yang seperti manual ya kita mengikuti apa sistemnya yang akan digunakan. Nah, kalau misalnya sistem tanggal, nah itu poinnya di mana? Nah, poinnya yaitu kita ada kata kuncinya. Kata kuncinya kalau sistem tanggal itu kita menjadi poin di bulan. Nah, bulan itu menjadi kata intinya. Sehingga nanti pada waktu meletakkan dokumennya atau suratnya itu ya berdasarkan bulan tersebut. Terus ini Pak, untuk dokumen-dokumen yang sifatnya sudah bertahun-tahun, artinya ini kalau dari segi ini Pak ya, kalau misalkan tetap disimpan di dalam kantor akan menghabiskan ruangan nih.
Nah, ini pastinya ada semacam batasan waktu untuk digudangkan gitu, Pak. Ditaruh di gudang misalkan seperti itu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan arsip-arsip yang sudah ada di gudang itu kita cari lagi, Pak. Betul seperti itu, Pak, ya? Nah, itu apakah juga ini kan juga dipelajari juga, Pak? Jadi untuk arsip-arsip yang sudah lama, nah di kearsipan itu ada jadwal retensi arsip. Nah, jadwal retensi arsip itu digunakan untuk mengetahui seberapa lama arsip tersebut dipakai atau disimpan ini. Nah, kalau memang sudah tidak digunakan, ya otomatis nanti akan dimusnahkan, baik itu dengan cara dibakar maupun dengan alat penghancur kertas. Biasanya untuk penyimpanan seperti ini, yaitu jangka waktunya selama 5 tahun. 5 tahun, Pak. 5 tahun baru dihancurkan itu. Nah, 5 tahun dihancurkan. Setelah itu nanti kita buat berita acara apa yang dihancurkan, siapa yang menyaksikan. Oh gitu, Pak. Lagi, Pak. Ya. Tentang humas atau public speaking. Ya. Ini apa sih public speaking ini? Sebetulnya gini, Pak Rifin. Dari public speaking atau humas ini memang masih belum maksimal. Dari saya sendiri itu menginginkan ada kita kerjasama dengan pihak presenter. Ya, sehingga nanti anak-anak dalam praktek humasnya itu bisa menjadi salah satunya menjadi presenter atau menjadi MC. Nah, selama ini kita masih belum ada MOU-nya itu. Nah, semoga saja dengan adanya Pak Denny nanti humas yang sangat aktif, sehingga nanti bisa mencari tempat presenter mana yang nanti bisa diajak untuk MOU ini. Tapi memang humas sangat perlu untuk menjadi bagian dari OTKP ini. Baik, Pak. Wah, seru sekali nih ngobrolnya, Pak. Ya. Kita kayak tegang gitu. Monggo silakan diminum, Pak. Dinikmati dulu, diminum dulu, kita ngobrol santai-santai, Pak. Lalu ini, Pak, saya lanjutkan lagi ya. Anak OTKP itu besok kalau lulus jadi apa sih, Pak? Jadi prak. Jadi apa ya, Pak? Kayak itu aja, Pak. Kayak Pak Tarno saja. Jadi apa prak. Kalau dibantu ya. Masa seperti itu. Gini. Peluang untuk OTKP, peluang kerjanya itu memang banyak sekali, Pak Rifin. Nah, tapi kalau kita sesuai dengan jurusannya. Nah, kalau sesuai dengan jurusannya itu satu menjadi staf admin ya. Yang kedua menjadi sekretaris junior, yang ketiga menjadi resepsionis, yang keempat ya, ini bisa menjadi pegawai tata usaha, yang kelima bisa menjadi pegawai arsip, dan yang keenam bisa menjadi pegawai perpustakaan. Itu Pak Rifin. Oh gitu. Ya. Jadi ruang lingkupnya atau peluang kerjanya itu banyak, tetapi tidak menutup kemungkinan ya kalau memang ada kesempatan di luar sana ada peluang kerja yang lebih baik, ya silakan. Karena apa? Sifatnya untuk bekerja itu bisa kita pelajari. Tapi yang penting dari sini yaitu kita tekankan pada etika, norma, sopan santun. Oh gitu, Pak. Ya. Jadi sebenarnya OTKP ini bisa kerja di mana-mana, Pak. Di hotel bisa, di restoran bisa, kemudian di kantor-kantor. Yang jelas tidak hanya jadi sekretaris saja ya, Pak ya? Ya, tidak, Pak. Bebas ini ya. Tapi dari OTKP itu kan anak-anak sudah dibekali kemampuan. Baik, Pak. Kemampuan sesuai jurusannya. Nih, penjelasan Pak Dedi ini kita harapkan para pemirsa atau ini bisa mengetahui seluk-beluk OTKP itu apa. Harapannya yang ragu-ragu mau masuk OTKP, silakan masuk OTKP. Nah ini Pak Dedi, saya punya sesi nih. Ya. Ada banyak pertanyaan dari luar yang masuk yang mau menanyakan tentang OTKP. Ini kita bentuk sesi acara ini dengan pertanyaan mitos atau fakta nih, Pak. Oke, Pak. Pertama, Pak. Ya. Mitos atau fakta bahwa anak OTKP itu harus teliti? Fakta. Fakta, Pak. Ya. Kenapa, Pak? Nah, gini. Pada waktu di pembelajaran, anak OTKP itu harus teliti. Telitinya bagaimana? Nah, seumpama kita mau membuat surat. Nah, surat itu kan
tanda bacanya bagaimana, kalimatnya, ejaannya bagaimana, penempatan kata gantinya bagaimana, itu harus teliti. Selain di surat, nah kita pada waktu menyimpan arsip, nah kita pun juga harus teliti. Harus teliti, Pak. Ya, sehingga nanti kalau kita mau membutuhkan arsip itu lagi, kita bisa mengambilnya dengan cepat dan tepat. Jadi fakta. Fakta ya, Pak? Ya, fakta itu, Pak. Jadi kalau misalkan si bos nyuruh, tolong siapin proposal untuk proyek ini gitu, udah harus disiapin mulai A sampai Z, harus teliti gitu, Pak ya? Iya, apa yang menjadi keperluannya, nah di checklist terlebih dahulu, setelah itu kita lengkapi. Harus Ya, teliti, jadi Pak. anak OTKP harus teliti, itu menjadi poin. Harus teliti. Yang kedua, Pak, Ya. mitos atau fakta bahwa anak OTKP harus perempuan? Tidak, ya, yaitu Mitos. Ya, mitos. mitos. Kenapa, Pak? Anak OTKP itu bisa laki-laki, bisa perempuan, tapi memang mayoritas didominasi oleh perempuan. Oh gitu. Nah, ini biasanya yang menjadi pertanyaan. Loh Pak, anak OTKP kok laki-laki, mau menjadi apa nanti? Nah, kalau misalnya untuk anak perempuan, ya, itu kan misalnya menjadi sekretaris. Nah, kalau laki-laki, apakah ada Pak sekretaris laki-laki? Ya bisa jadi ada, Pak. Ya, ada. Nah, ada. saya tanya ya anak-anak. Saya tahu itu resepsionis juga cowok, Pak. Resepsionis di hotel. Ya, ada. Cowok bisa berarti, Pak ya. Berarti ya, bisa. Mitos berarti, Pak ya. Mitos. Berarti anak OTKP tidak harus perempuan. Yang cowok pun bisa mendaftar atau masuk di jurusan OTKP. Nah, ini lagi, Pak. Yang ketiga. Mitos atau fakta, anak OTKP harus cantik atau tampan, Pak? Ya, semua bisa. Yang penting kalau kita mau masuk OTKP tidak harus cantik, tidak harus tampan. Kan begini, Pak, maaf Pak saya potong ya. Sekretaris itu harus ini ya. Ya, penampilan mungkin. Ya, good looking ya. Good looking. Harus kalau cewek ya harus yang tinggi, badannya tidak terlalu gemuk atau dan seterusnya lah. Ya. Nah, itu kan identik dengan kalau cewek harus cantik, kalau cowok harus tampan. Tapi gimana menurut Pak Dedi? Apakah harus seperti itu anak OTKP? Tidak juga, tidak, Pak. Ya, Pak. Ya, tidak juga. Mitos itu, Pak. Nah, jadi gini, semua ya tidak harus cantik, tidak harus tampan. Yang penting kalau di OTKP, satu kita tekankan pada etika. Etika ya, Pak ya. Ya, karena etika itu salah satu bagian yang paling penting dalam diri kita. Nah, baik itu di kelas, baik itu di luar kelas, maupun pada waktu anak-anak sedang, contohnya ya, misalkan melakukan magang atau PSG. Ya, jadi tidak harus tampan maupun cantik. Tapi memang kalau itu sudah ada bawaan dari lahir, ya, misalnya saya tampan, saya cantik. Nah, apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Karena apa? Nah, kalau kalian mempunyai mendukung atau ya sangat mendukung hal tersebut, nah bekerja di tempat yang misalnya resepsionis. Nah, itu kan salah satu hal yang menjadi poinnya nanti, Pak. Ya. Oke, ya, Pak. Oke, lagi saya lanjutkan, Pak. Poin keempat, mitos atau fakta bahwa anak OTKP harus bekerja di kantor? Tidak. Kenapa, Pak? Nah, pekerjaan itu bebas. Ya, banyak sekali, Pak Arifin. Tetapi kita sudah dibekali yaitu untuk bekerja di kantor. Nah, Pak, saya mau bekerja di tempat A. Tempat A itu loh, Pak, bukan kantor, ya. Misalnya di lapangan, di pabrik proyek, gitu. Di pabrik. Apakah bisa? Bisa. Ya. Karena apa? Peluang kerja itu tidak hanya 1-2 tempat, melainkan banyak. Sehingga kita di tempat kerja itu bersaing. Kalau memang kita bisa bersaing, kita diterima, itu lebih baik lagi sesuai dengan kemampuan kita. Karena apa? Kita sudah dibekali oleh jurusan tersebut, yaitu bidang administrasi perkantoran. Wah, ini keren sekali nih, Pak. Ya. Jadi anak-anak misalkan kalau sudah bekerja di sebuah kantor, kemudian kantornya kemudian pada saat itu ada proyek di lapangan, berarti misalkan anak-anak ini misalkan ini harus menyediakan atau menyiapkan administrasi pada saat proyek di lapangan, berarti mereka juga sudah siap karena sudah dibekali dari sekolah gitu, Pak. Artinya dari sekolah ini sudah kita persiapkan, kita bekali, begitu lulus mereka sudah siap bekerja, begitu ya, Pak ya? Ya, bagus itu, Pak. Baik. Lagi, Pak. Nih, banyak nih yang masuk juga. Mitos atau fakta, OTKP adalah jurusan yang nggak jelas. Nggak jelas.
nggak GJ, jelas. Pak, GJ. Kadang gini Pak Irvin. Nah, waktu anak kelas 10 masuk, itu kan sempat saya tanyai, kalian masuk ini kenapa? Nggak jelas, Pak. Nah, nggak jelas. Satu, ikut-ikutan dengan teman. Oke. Yang kedua, saya disuruh orang tua Pak Disuruh untuk orang masuk tua. di UTKP. Ya, Nah, ya. itu kemungkinan banyak, dua ini yang paling banyak Irvin. Nah, ini kan yang menyebabkan tidak jelas. Padahal jurusan UTKP itu jelas. Jelas ya. Ya, untuk peluang kerjanya pun juga jelas. Nah, bagi mungkin ada yang siswa tersebut yang kategori 1 dan 2 ini, satu kata kuncinya yaitu sungguh-sungguh pada waktu belajar. Belajar. Karena apa? Kalau kita sungguh-sungguh, ya nanti efek baiknya itu mungkin tidak kita rasakan saat ini ya. Mungkin setelah kita lulus, setelah kita atau 4 tahun, 5 tahun itu nanti efeknya. Satu kata kuncinya sungguh-sungguh. Itu Oke, yang Pak paling Heri. penting. Sip. Mantap ini. Jadi pada adik-adik yang pemirsa ya, yang kalian yang masih lulus SMP dan mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lanjut, mau masuk SMK jangan ragu-ragu masuk OTKP, karena OTKP diajari sedemikian tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Dedi. Belumnya OTKP itu mulai apa, mulai sampai apa, sehingga sampai peluang kerjanya seperti apa. Yang jelas OTKP ini jurusan keren menurut saya. Terus ini Pak Dedi, Ya. kita santai-santai dulu Pak, jangan terlalu Ya. tegang terus ya. Ada pertanyaan nih Pak. Pada saat kelas 1, kelas 10 ya, kelas 10 kita anak-anak diajari full di dalam kelas Pak ya. Di dalam kelas maupun di lab ya Pak. Lab. Kelas 11 mereka selain belajar di kelas juga belajar di luar, yaitu dengan PSG ya Pak. PSG atau magang. Bisa dijelaskan Pak, mitra atau Dudika ya Pak istilahnya sekarang, atau tempat Iduka. magang, Iduka, Ya, Iduka. atau tempat magang di mana saja sih biasanya anak-anak OTKP kalau magang, kalau PSG? Nah, gini, untuk yang magangnya jurusan UTKP itu banyak sekali Pak Rifin. Karena di kantor itu kan juga pasti butuh yang namanya Administrasi. admin. Selama ada administrasi Selama bisa. ada admin, di situ anak OTKP bisa magang. Ya. Tetapi memang kalau di Surabaya sini ada kantor dinas, ya, ada PT, itu bisa ditempati untuk magang. Bahkan yang paling mudah kalau memang di tempat-tempat tersebut tidak ada lembaga pemerintah seperti kecamatan maupun kelurahan, itu juga bisa ditempati untuk anak UTKP magang. magang di situ ya Pak ya. Malah di situ banyak pengalamannya. Ya, contoh misalnya saya mau membuat KTP, otomatis prosesnya ke kelurahan dulu, setelah itu masuk di kecamatan. Nah, itu menjadi pengalaman apabila kita mau magang di misalnya di kecamatan maupun kelurahan dulu. Tantangannya nih Pak, dengan kemajuan teknologi Pak ya, tadi disebutkan Pak Dedi, misalkan kita anak-anak magang atau kemudian kebutuhan administrasi di dalam, misalkan di kantor kecamatan nih, Ya. orang atau penduduk mau membuat KTP harus lewat administrasinya seperti ini. Nah, dengan teknologi yang canggih Pak, atau perkembangan teknologi yang sedemikian, sehingga proses administrasi ini dipotong nih Pak, semua dikerjakan online. Nah, tantangannya gimana Pak untuk anak-anak OTKP ini? Misalkan, maaf Pak, misalkan begini, kalau dulunya itu prosesnya harus melewati 1, 2, 3, Tahapan. harus ke RT RW dulu, ke kelurahan dulu minta surat, baru ke kecamatan untuk membuat KTP. Karena sekarang sudah online Pak, tidak perlu, cukup mengajukan, ada form yang sifatnya online, mengajukan misalkan mau mengajukan pindah atau mengajukan kalau mutasi penduduk itu kan ada lahir, pindah, mati, datang Pak. Nah seperti itu ya. Misalkan kalau mati atau dia mau pindah, cukup mengisikan form, sehingga administrasi yang selama ini dikerjakan manual sehingga bisa diambil alih oleh teknologi Pak. Nah itu untuk tantangannya bagaimana nih Pak? Nah, ini Pak Regin. Jadi memang saat ini kita serba online. Ya betul. Nah, serba apapun itu. Tapi untuk tantangannya, ya untuk anak yang magang di tempat tersebut, pastinya nanti kita seleksi terlebih dahulu. Karena apa? Kalau memang ada kegiatan seperti itu, otomatis kita menyiapkan anak-anak yang sudah terlatih.
ya. Oke, Ataupun kalau memang masih belum, ya otomatis kita berikan fasilitas di sekolahan bagaimana untuk menangani hal-hal tersebut, sehingga nanti pada waktu mereka magang, nah itu tidak terjadi kesulitan. Jadi memang sudah di ini kan Pak ya, sudah disiapkan oleh sekolah itu ya. sudah. Artinya apa? Di sekolah di SMK Pawiyatan ini juga up to date Pak, mengikuti perkembangan zaman, kebutuhan di luar sana seperti apa. Di sekolah juga mengikuti perubahan-perubahan yang saat ini sedang terjadi di luar sana. Begitu betul Ya. gitu Pak ya. Jadi kita ikuti terus Pak. Apa yang di luar sana itu kebutuhannya apa, maka di sekolah ini otomatis merubah kurikulum dong Pak. Atau Iya, memodifikasi gitu ya. menambahkan Gitu ya. ya. Jadi yang sebelumnya belum ada kita tambahkan, sehingga itu nanti yang akan menjadi bekal untuk siswa. Oke. Wah, ini seru sekali nih Pak. Ada lagi, Pak Arifin. Masih banyak Pak, jangan khawatir. Kalau mitos dan fakta rasanya sudah cukup Pak, itu sudah mewakili menjawab beberapa pertanyaan dari pertanyaan yang masuk. Betul nggak? Ada pertanyaan yang aneh-aneh, makanya saya buat kesimpulan, buat rangkuman yang saya sebut dengan mitos dan fakta itu Pak. Lalu ini Pak, Pak Dedi punya ini nggak Pak? Punya sebuah formulasi atau triks atau apa untuk memajukan OTKP? Atau misalkan membuat OTKP di SMK Pawiyatan menjadi OTKP yang spesial, maju, lebih di depan gitu Pak. OTKP selalu di depan. Kayak iklan. Saya jadi ganti Pak. Untuk program, nah program itu kan kita susun di awal tahun pembelajaran Arifin. Nah, apa yang sudah ada di tahun sebelumnya kita evaluasi lagi. Nah, kita terapkan di tahun pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk program memajukan di jurusan OTKP, nah, yaitu salah satunya ada kegiatan kunjungan industri, yang kedua ada kegiatan table manner, ya. Yang ketiga ini yang saya inginkan, yaitu menjadi atau punya relasi dengan presenter. Mitra tadi ya? Ya, mitra tadi. Itu yang saya inginkan. Karena apa? Saya ingin anak-anak itu bisa berani ngomong. Karena tidak semua orang itu berani ngomong. Apalagi kalau menurut saya mudah Pak, sekarang anak-anak suruh ngevlog aja Pak, bisa Pak. Iya, ngevlog, tapi kan kalau misalnya berhadapan seperti ini kan beda lagi Pak. Beda lagi ya. Jadi kalau hanya ngevlog saja itu kan kita semua bisa Pak. Tapi kalau ada pertanyaan ya, kita dilatih untuk ngomong berhadapan dengan orang banyak, itu yang menjadi keinginan saya. Ya, Pak. Jadi itu programnya yang paling ada beberapa keinginan Pak Dedi yang belum terwujud, yang ya, tujuannya adalah untuk memajukan OTKP di SMK Pawiyatan. Seperti itu. Salah satunya adalah bermitra dengan presenter Pak ya. Presenter itu yang belum dilakukan atau belum terwujud. Pak, mestinya Pak, kalau ngajar atau kalau misalkan membawai bidang tertentu, pastinya ada kesulitan-kesulitan atau ada halangan-halangan Pak. Bisa ini kan Pak dijelaskan Pak, kira-kira kesulitannya apa, halangannya apa sih Pak? Kalau menurut saya halangan pada waktu mengajar itu mungkin tidak saya tahu, ada tapi tidak banyak mungkin Pak Arifin. Anak-anak itu susah konsentrasi Pak, betul? Nah, kurang fokus. Ya, itu aja. Nah, kira-kira solusinya apa nih Pak? Nah, kalau kurang fokus, salah satu solusinya kita bisa berikan mereka suatu kuis. Kuis Pak ya, untuk menarik pembelajaran. Ice breaking. Nah, bisa seperti itu, ice breaking. Sehingga nanti pada waktu pembelajaran itu anak-anak bisa mengikuti, walaupun tidak 100% ya, misalnya 80% lah, itu sudah cukup baik. Kenapa? Kalau hanya kita pembelajaran monoton saja, mengerjakan tugas, itu mereka akan tidak fokus. Nah, kalau kita berikan seperti kuis, kita berikan ice breaking, itu hal yang positif ya Pak. Mungkin ini sangat baik, dan juga untuk guru-guru yang lain, nah, ini sangat baik Pak. Ini Pak, mungkin saya cuman sekedar ini aja ya, anak-anak sekarang lebih suka sih menerima materi itu dalam bentuk video. Mereka suka
suka melihat YouTube, mereka suka melihat video-video lucu-lucu termasuk TikTok dan lain-lain lah di media sosial kan banyak sekali Pak. Itu menjadi sesuatu yang menurut saya mereka lebih menarik. Apakah tidak ada inovasi nih dari OTKP untuk membuat sistem pembelajaran dengan video yang mungkin juga tidak dikemas dengan tidak formal atau tidak kaku atau tidak monoton? Mungkin seperti itu Pak. Ada rencana seperti ini itu, masih kita susun dari tim guru OTKP. Nah, bagaimana itu nanti membuat pembelajaran yang berupa video, baik itu berupa PPT maupun video, sehingga anak-anak itu lebih mudah untuk mengikutinya. Karena apa? Satu, kalau kita hanya pembelajaran di kelas, otomatis nanti kita akan lupa. Nah, sedangkan anak sekarang kan punya HP. Nah, punya HP, video itu kita bisa share di YouTube. Nah, ataupun kita berikan linknya sehingga anak-anak bisa mengikutinya. Kapanpun bisa melihat. Kapanpun bisa ya, saat apapun bisa. Jadi misalkan anak-anak kalau misalkan tadi saya diajarin Pak Dedi diajarin apa sih gitu, mereka bisa review ulang dengan link YouTube yang sudah dibagikan. Wah ini keren sekali. Nih, untuk tim tolong diperhatikan, Pak Dedi sudah bersedia untuk membuat konten tentang sistem pembelajaran dengan video pembelajaran. Ya tentunya nanti kita Pak Dedi lagi dengan channel kita ya Pak ya, jangan bikin channel sendiri ya Pak ya. Tapi ini juga Pak Irguna, kita kan juga ada tim, tim guru produktif AP, sehingga nanti kita bisa maksimal. Nah, apa yang menjadi keinginan itu nanti bisa terwujudkan. Jangan khawatir Pak Dedi. Anak-anak tim YouTube SMK Pawiyatan ini sudah handal nih Pak. Mereka bisa membantu keinginan Pak Dedi untuk mewujudkan apa yang mau dilaksanakan tadi. Baik Pak, ini seru sekali nih Pak, saya jadi tertarik nih Pak, tertarik sekali dengan OTKP. Jujur Pak, saya OTKP ini belajar apa sih gitu Pak. Saya sekalipun saya juga mengajar di SMK Pawiyatan, ada pertanyaan seperti itu. Nah ini Pak, ini masalah-masalah umum nih Pak, tentang kenakalan siswa. Kenakalan siswa di OTKP. Ya meskipun kita tidak membahas OTKP secara umum, kenakalan siswa secara umum. Nah ini Pak Dedi punya trik dan tipsnya enggak ini Pak untuk menangani siswa yang nakal. Nakal dalam arti ya misalkan kalau dijelaskan di kelas itu ngobrol sendiri, dijelaskan di kelas main HP sendiri. Terus kemudian juga kadang-kadang dia menjelaskan dia juga ikut menjelaskan atau tidak memperhatikan. Kalau kita ngomong dia juga ngomong sendiri. Kalau kita menjelaskan dia telepon sama temennya. Itu gimana nih Pak? Ini di kelas itu kan ada karakter siswa yang bermacam-macam. Ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, ada yang sedang. Yang aktif itu mungkin kalau disuruh ini, nah misalnya itu sering kemana-mana, misalnya tolong dihapus ini papannya, nah misalnya, nah itu bukan hanya ke papan tulis saja, melainkan mau menghapus itu muter-muter dulu. Nah itu bisa dikatakan anak aktif. Jadi belum disuruh hapus sudah dihapus duluan. Aktifnya itu bukan ini benar. Ada yang aktif negatif, ada yang positif. Itu yang aktif negatif. Yang positif yaitu ada yang positif bertanya. Nah, bertanya tentang materi atau pembelajaran ataupun tugas, itu yang aktif. Yang tidak aktif atau yang pasif, nah, yang pasif itu hanya mendengarkan saja. Sering saya menjumpai anak-anak tersebut, sampai saya bilang begini, coba, kalau kalian catat, kalian ingat. Kalau kalian ingat, kalian lupa. Itu hukum pasti. Kan sekarang udah ada HP, Pak? Iya. Kalau sudah kita HP lah, misalnya kita catat ada HP, nah otomatis kan kita ingat. Nah, asalkan tidak dihapus. Nah, maksudnya dicatat itu mungkin di buku, nah itu kan kita ingat. Waktu kalau kita membuka lagi, kalau tidak kita catat, otomatis kita lupa. Nah, untuk mengantisipasi anak-anak yang tersebut, nah kita berikan suatu stimulus, rangsangan. Nah, kenapa kamu kok begini? Kita tanyai dulu. Kenapa? Ada apa? Sehingga nanti kita mengetahui apa yang menjadi masalahnya, problematikanya. Berarti Pak Dedi juga melakukan pendekatan ke siswa juga pendekatan kepada siswa, sehingga kita tahu apa yang menjadi problematikanya atau masalah siswa tersebut.
Jadi tidak hanya wali kelas saja ya Pak yang mendekati pada siswa, tapi juga ini ya juga Pak Dedi selalu K3 juga mendekati pada siswa ya. Ya, betul. Jadi ada pendekatan kepada siswa sehingga kita tahu apa yang menjadi masalahnya. Pak. Kadang-kadang itu siswa itu malu Pak tanya di kelas. Apakah di OTKP mungkin mulai dari Pak Dedi selaku K3-nya dengan guru-guru produktif atau guru-guru yang lain, apakah membuka istilahnya membuka media sosialnya untuk anak-anak, misalkan kalau mau tanya di kelas susah nih atau malu nih, misalkan sepulang sekolah mereka WA, Bu ini tadi yang dijelasin apa sih gitu, apakah juga dibuka seperti itu juga Pak? Dibuka Pak. Ya, kita tidak menutup hanya pembelajaran di kelas, anak-anak pun juga bisa bertanya melalui WA ya, dan lain-lain. Tapi kata kuncinya kalau kita bertanya, satu kita ucapkan salam, yang kedua kita perkenalkan nama kita. Karena apa? Siswa kita itu banyak sehingga kita tidak bisa mengetahui satu persatu Ibu. Nah, setelah itu kita apa yang menjadi kemauan anak tersebut, apa yang ditanyakan. Jadi ada etikanya. Etikanya itu tetap dipakai terus ya Pak ya. Dipakai terus ya Pak. Ya seperti tadi Pak Erwin ya, di OTKP harus ada, bukan harus ada, wajib untuk etika. Etika itu wajib Pak ya. Dimanapun. Oke, keren sekali nih anak OTKP. Anak OTKP itu sudah cantik-cantik, kemudian dari dalamnya juga sopan santun. Jadi cantik dari dalam Pak ya. Gak rugi nih kalau yang cari ayang di anak OTKP. Nih lagi-lagi Pak, masih banyak nih pertanyaan. Kita sudah berapa jam ini? Sudah berapa menit? Gak tahu. Ya. Kalau mau saya tanya masih banyak sekali Pak Dedi. Tanya tentang OTKP, tanya tentang Pak Dedi juga masih banyak sekali. Pertanyaan daftar pertanyaan sudah dibuat tim kreatif, ada berapa ini? Ada 40 pertanyaan. Atau 1-2 lagi lah Pak. Boleh. Kayaknya Pak Dedi tadi sudah ada yang menelpon dan mempertanyakan nih, Pak Dedi ada di mana nih? Pak Dedi ini karena K3 sibuk sekali karena memang kita tahu masa-masa seperti ini adalah masa-masa ujian untuk anak-anak. Pelaksanaan ujian ya Pak ya, ke depan itu ada UKK, ada USP, dan masih banyak lagi ujian-ujian yang harus diikuti anak-anak, terutama untuk anak kelas 12. Pak, ini mau tanya nih, SMK Pawiatan khususnya OTKP punya prestasi apa nih yang selama ini? Selama Pak Dedi jadi K3, atau mungkin yang selama Pak Dedi ada di SMK Pawiatan. Prestasinya apa saja? Kegiatan lomba sudah berulang kali diikuti Pak Erwin. Tapi ya kita kalah bersaing dengan sekolah yang lain. Jadi prestasi masih belum ada, tetapi kita tetap melakukan kegiatan seperti lomba, ya, baik itu lomba berupa ekstrakurikuler maupun berupa jurusan. Nah, kalau berupa jurusan kita mengikutkan yaitu di LKS, lomba kompetensi siswa itu. Berarti setiap kali itu ada evaluasi ya Pak ya? Ada evaluasi. Kenapa kok kalah begitu ya? Artinya untuk menjadi sesuatu yang lebih baik di depannya. Ya Pak. Satu pertanyaan lagi Pak. Ya. Habis ini kita selesai Pak, tidak apa-apa Pak. Ini dari 40 pertanyaan ini saya pilih Pak yang mengena ini, yang mengena. Bentar Pak. Sambil diminum dulu. Ya silakan Pak, monggo Pak, diminum dulu Pak. Target Pak, tentang target Pak. Selama ini banyak ya peminatnya di OTKP di SMK Pawiatan. Banyak Pak. Nah, ini saya pengen tahu nih targetnya Pak Dedi untuk masa yang akan datang tentang OTKP, mungkin lebih menjurus ke tentang kualitas kelulusan Pak. Mutu ya. Targetnya Pak Dedi gimana? Maksudnya Pak Dedi punya standar ini enggak gitu Pak? Targetnya untuk di jurusan OTKP, nah itu paling tidak 70-75% mereka bisa menguasai di bidang perkantoran dan diterima di perusahaan, dan bisa
ya di perkantoran maupun di perusahaan, sehingga nanti mereka pada waktu mau mencari pekerjaan, nah itu mereka sudah mempunyai bekal. Nah, apa saja standarnya? Standarnya yaitu semua pembelajaran, semua pembelajaran di UTKP, nah, dari yang saya sebutkan tadi, ada yang korespondensi, kearsipan, teknologi, sampai UTKP kepegawaian, humas, terus keuangan, terus sarana, itu pembelajaran, itu sebagai bekal. Oke, Pak. Ya, tetapi saya tekankan lagi, bekal ini pun hanya bisa ya pada waktu pengaplikasian, pada waktu kerja mungkin hanya 30-40%. Sekali lagi yang menjadi targetnya untuk merubah yaitu karakter, itu kan norma atau Pak, etika, itu yang paling penting. Itu yang diandalkan, Pak, ya. Itu yang diandalkan. Kenapa? Dengan kita sopan santun, misalnya kita bertemu dengan teman, bertemu dengan bapak ibu guru, kita menyapa. Nah, kalau itu kan kompetensi dari sikap. Nah, kalau misalnya kompetensi keterampilan itu memang harus diajarkan. Jadi nanti pada waktu mereka bekerja ada mempunyai peluang, ada kesempatan. Yang penting sikapnya ya, Pak, ya. Sikap, sopan santunnya sopan itu, santun, Pak. etika Itu ya, norma itu ya. Memang itu betul, Pak. Itu modal utama, Pak. Modal utama untuk pribadi seseorang. Jadi selain dari intelijensinya juga yang tidak kalah penting adalah dari emosionalnya. Saya pikir begitu, Pak Dedi. Ini waktunya sudah lama disediakan, yang sudah Pak Dedi sudah merelakan waktunya untuk mengikuti podcast kami. Yang jelas saya berterima kasih sekali karena sudah ada penjelasan dari Pak Dedi. Harapannya masalah OTKP atau selebel tentang OTKP bisa diketahui oleh semuanya. Jadi mereka, kalian anak-anak yang masih ragu masuk OTKP itu apa, bisa jelas sekarang karena sudah dijelaskan oleh Pak Dedi. Baik, Pak Dedi, terima kasih waktunya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih juga Pak Arifin. Kita OTKP semakin di depan, Pak. OTKP semakin di depan.